Selamat sore teman-teman, hari ini saya bersama dengan salah satu tokoh Bali ya yang tidak saja dikenal sebagai seorang yang aktif di bidang BPR juga memiliki keberpihakan tentang desa adat Bali. Beliau adalah Pak Made Amitaba yang merupakan direktur utama dari BPR Kanti. Nah, mungkin teman-teman semua tidak asing lagi dengan nama BPR Kanti yang selama ini sangat ramah kita jumpai di sosial media dan juga internet. Nah, kita akan bincang tentang beliau karena hari ini beliau sedang melakukan sinergi bersama pemerintah terkait penyaluran CSR. Kita akan mau tahu nih, apa sih sebenarnya tips sukses dan juga tips yang membuat beliau sangat antusias dalam berdedikasi untuk Bali. Selamat sore Bapak Made. Ya, sore. Sehat selalu Pak ya. Hari ini luar biasa gerakannya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih yang menjadi motivasi keberpihakan BPR Kanti yang sudah dari 2016, 2014 sampai hari ini masih bertahan dengan posisi tersebut. Silakan. Ya, kalau kita sih kembali lagi kepada marwahnya BPR itu ada, ya. Jadi dasar kelahiran dari BPR itu adalah bagaimana pemerintah melalui Pakto 88 ya. Tahun 88 mendirikan BPR yang bisa yang digunakan yang diharapkan bisa membantu kesulitan permodalan di masyarakat terbawah ya. Nah, sehingga kelahiran BPR itu adalah lembaga keuangan yang benar-benar diada tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga kita kenal dengan BPR itu adalah community bank, ya, bank yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, bahwa kemudian kaitan kami BPR Kanti, kaitan bagaimana support terhadap keberadaan adat adalah itu, ya. Jadi marwahnya adalah community bank, ya. Nah, terus di situ bagaimana wujud nyata kami sebagai BPR Kanti sebagai peruntukan dari community bank ini adalah melalui CSR ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ada persentase tertentu dari laba yang diperoleh harus dikembali kepada masyarakat dalam bentuk CSR. Nah, CSR yang diberikan BPR Kanti adalah kepada masyarakat adat. Kenapa masyarakat adat? Karena BPR Kanti lahir di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bali identik dengan adat. Nah, oleh karena itu, bagaimana CSR BPR Kanti dikembali kepada adat. Nah, makanya melalui bagaimana memperkuat adat. Jadi teman-teman, itulah spirit yang dimiliki oleh BPR Kanti yang di bawah kepemimpinan Pak Made Amitaba. Pak, apa sih yang dari pergerakan yang selama ini Bapak lakukan, apa sih harapan Bapak desa adat itu akan menjadi seperti apa sih menurut Bapak, idealnya seperti apa dengan dukungan? Ya, uh, kita kan adalah orang kampung gitu loh ya, orang yang benar-benar lahir di masyarakat adat ya. Nah, kita juga menyadari Bali bisa sampai sekarang ini karena ada adat masyarakat adatnya ya. Jadi orang berbondong-bondong, tidak aja tamu wisatawan Nusantara, luar negeri ya, itu berbondong-bondong ke Bali itu adalah karena adat masyarakat adatnya ya. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu? Nah, jadi dengan mempertahankan itu ya, di satu sisi bahwa persoalan-persoalan adat itu sering mencuat ke permukaan. Nah, itu yang mengganggu kredibilitas Bali. Tidak hanya mengganggu kredibilitas Bali, itu mengganggu tataran kehidupan bermasyarakat adat. Nah, oleh karena itu penting bagi kita ya, bagaimana dalam setiap kesempatan, setiap kita memiliki kesempatan, kita bagaimana ini harus pondasi dasar Bali ini, pondasi dasarnya harus kita kuatkan melalui pemberdayaan adat, masyarakat adat, lembaga adat dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, kalau dari penjelasan itu jelas sekali ya BPR Kanti sangat bagaimana tidak saja menghidupkan desa adat tapi juga menjaga dari potensi-potensi kelunturan dari marwahnya di tengah perkembangan saat ini. Nah, Pak De, mohon masukan atau motivasi ini Pak De kepada orang-orang Bali, apa sih yang bisa harus dilakukan dalam konteks bisa berbuat untuk Bali dalam menjaga Bali, melindungi Bali, apa sih motivasi kepada masyarakat yang ingin berbuat, silakan Pak. Ya, sederhananya gitu ya, sederhana bagaimana kita kembali lagi kepada masyarakat adat ya. Jadi persoalan-persoalan adat ya yang mencoreng Bali, mencoreng tata kehidupan masyarakat Bali itu harus benar-benar minimalisir ya. Bahwa kesempatan ini Persamuan Agung Berdesa Adat Sebali, MDA Bali, kita mengadakan kerjasama MOU dalam rangka
menyelenggarakan training of trainer, melahirkan trainer-trainer yang bisa memberikan pemahaman kepada prajurus-prajurus adat ya. Nah, harapan ke depan adalah bagaimana persoalan-persoalan adat itu seminimalisir ya. Nah, ketika persoalan adat itu minimalisir, nah sehingga tidak ada lagi persoalan dakramo ya. Ketika persoalan dakramo tidak ada, artinya apa? Damai hidup di Bali, masyarakat Bali itu damai ya. Tidak kencang-kencangan, mengkeras-kerasan ya. Jadi semua bisa diselesaikan secara damai. Nah, ketika persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan, tidak ada persoalan adat. Nah, sehingga fokus yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana memperkuat ekonomi. Ya, itu yang penting gitu loh ya. Hilangkan ya segala persoalan-persoalan terkait dengan adat. Ya enggak usahlah terlalu dibesar-besarkan, terlalu bahwa harus begini, harus begitu ya, sewajarnya, sepatutnya, selayaknya. Ya, ketika kita berbicara masalah adat, ketika kita berbicara masalah hubungan antakramo, hal-hal tersebut seyogianya itu dihilangkan. Mari kita satu padu ya, tidak ada persoalan-persoalan adat ya. Nah, kedepannya fokus kita adalah memperkuat ekonomi Bali. Sehingga ekonomi Bali kuat, Bali pasti ajak. Tidak perlu kita berpikir bagaimana caranya menciptakan Bali ajak. Sederhananya kuatkan adat. Oke, sederhananya teman-teman, BPR Kanti ini telah menerapkan ya, yaitu konsep Trihita Karana, bagaimana menjaga hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan lingkungan kita. Satu poin yang kita bisa lihat adalah penguatan SDM melalui sektor ekonomi. Terima kasih banyak Pak D atas kesempatannya, luar biasa. Semoga terus dalam kondisi yang bersemangat, dan semangat Pak D bisa menyebar ke seluruh Bali. Sampai jumpa dan selamat sore.